kabar sahabat Jadi Pintar? Kali ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Di part 1 kita akan bahas tuntas tentang komponen darah. Yuk, fokus dan pantengin terus. Darah merupakan salah satu jaringan dalam tubuh yang berbentuk cairan berwarna merah. Darah dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sehingga dapat menyebar ke berbagai kompartemen tubuh. Penyebaran tersebut harus terkontrol dan harus tetap berada pada suatu ruangan agar darah benar-benar dapat menjangkau seluruh jaringan di dalam tubuh melalui suatu sistem yang disebut sebagai sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler ini meliputi jantung dan pembuluh darah. Dengan sistem tersebut, darah dapat diakomodasikan secara teratur dan dapat diedarkan menuju organ dan jaringan yang tersebar di seluruh tubuh. Komponen penyusun darah terdiri dari komponen seluler dan komponen non-seluler. Komponen selulernya sebanyak 45% dan non-selulernya sebanyak 55%. Pemeriksaan darah merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang dan penyakit yang sedang diderita. Prosedur pemeriksaan darah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengambilan darah pada pembuluh darah vena yang terletak dekat permukaan kulit. Setelah darah diambil, baru dimasukkan ke dalam tabung kecil khusus. Nah, tabung ini memiliki penutup yang berbeda warnanya, tergantung pada tujuan pemeriksaan darah yang dilakukan. Misalnya, untuk pemeriksaan kimia darah digunakan tabung tutup hijau terang yang sudah berisi gel separator dengan antikoagulan litium heparin. Untuk pemeriksaan darah lengkap dan bank darah dapat digunakan tabung berisi dengan penutup ungu. Tabung ini sudah berisi zat EDTA. Kemudian untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, serologi, dan bank darah dapat digunakan tabung dengan penutup warna merah yang sudah berisi zat aditif. Selanjutnya, setelah itu tabung ditutup ya, kemudian di bagian tutup tabung ini akan diberi label yang dituliskan nama dan tanggal pengambilan darahnya. Baru kemudian darah ini akan dibawa ke laboratorium. Di laboratorium, darah akan dipisahkan komponen-komponennya dengan menggunakan alat atau mesin yang bernama sentrifuge. Sentrifugasi merupakan teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Teknik ini digunakan untuk memisahkan makromolekul atau koloid dari cairan lainnya. Nah, biasanya nanti hasilnya senyawa-senyawa yang memiliki berat molekul yang besar itu akan mengendap di bagian bawah tabung, dan yang berat molekulnya lebih ringan itu akan lebih ada di bagian atas tabung. Yuk kita simak proses sentrifugasi darah. Masukkan sampel darah, kemudian setting timer dan kecepatan yang dibutuhkan. Biarkan alat berputar, kemudian berhenti dengan sendirinya sesuai dengan timer. Kemudian baru keluarkan tabung dari alat sentrifuge untuk melihat hasilnya. Sahabat Jadi Pintar, ini adalah hasil sentrifugasi darah. Makromolekul yang lebih berat atau lebih padat ada di bagian bawah tabung, sedangkan makromolekul yang lebih ringan itu ada di bagian atas tabung. Yang lebih berat warnanya merah pekat, yang lebih ringan warnanya kuning bening. Bagian yang berwarna kuning disebut plasma darah. Komposisinya 55%. Terdiri dari 90% air, 8% protein yang meliputi albumin, imunoglobulin, dan fibrinogen. 2%-nya terdiri dari hormon, elektrolit, atau garam mineral, atau ion, nutrisi, dan gas. Di bagian bawah dari plasma, ini ada bagian yang warnanya lebih bening lagi, disebut sebagai Bavicode. Komposisinya kurang dari 1%. Nah, Bavicode ini terdiri dari leukosit atau sel darah putih atau trombosit yang disebut juga dengan keping-keping darah atau platelet. Selanjutnya, di bagian bawah sendiri yang warnanya merah pekat mendekati hitam ya. Ini komposisinya 45%. Nah, terdiri dari apa? Ini terdiri dari eritrosit atau sel darah merah. Sahabat Jadi Pintar ya. Plasma darah ini merupakan komponen non-seluler. Komponen non-seluler ya dari darah. Sedangkan Bavicode dan eritrosit merupakan komponen seluler dari darah.
Kita kulik lebih jauh fungsi dari komponen-komponen plasma darah, bevikot, dan eritrosit. Air berfungsi sebagai pelarut. Elektrolit, garam mineral atau ion, berfungsi untuk menjaga keseimbangan osmotik, larutan penyangga pH, serta berpengaruh terhadap kerja saraf dan otot. Sedangkan protein, pertama adalah albumin, berfungsi untuk menjaga keseimbangan osmotik dan sebagai larutan penyangga pH. Fibrinogen berperan untuk penutupan luka, imunoglobulin atau antibodi tentunya berperan untuk menjaga imunitas tubuh. Sedangkan zat-zat lainnya seperti nutrisi, ya, itu bisa meliputi glukosa, asam lemak, dan vitamin. Kemudian gasnya bisa berupa O2 dan CO2 dan hormon. Untuk bevikot, ya, itu merupakan sel darah putih, ya, dan keping-keping darah. Sel darah putih berperan dalam proses pertahanan dan kekebalan tubuh, keping darah berperan dalam penutupan luka. Untuk eritrosit, ya, berperan dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida. Apa perbedaan antara plasma darah dan serum darah? Kita bicarakan terlebih dahulu plasma darah. Untuk mendapatkan plasma darah, darah yang diambil dari pembuluh darah vena akan dimasukkan ke dalam tabung dengan tutup berwarna hijau. Nah, tabung ini sudah berisi gel separator antikoagulan litium heparin. Selanjutnya, tabung yang sudah berisi darah akan disentrifugasi, dan hasilnya darah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu plasma, bevikot, dan eritrosit. Nah, plasma sendiri itu akan mengandung air, proteinnya ada albumin, imunoglobulin, dan fibrinogen, kemudian ada hormon, nutrisi, elektrolit, vitamin, dan gas. Nah, bisa diperhatikan pada gambar yang sebelah kiri ini, ya. Jadi darah yang sudah disentrifugasi akan terbagi menjadi plasma yang mengandung protein fibrinogen salah satunya, ya. Kemudian ada bevikot, ya, yang terdiri dari sel darah putih dan keping-keping darah atau leukosit dan trombosit yang disebut juga dengan platelets. Kemudian ada eritrosit atau sel darah merah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan serum darah, ya? Nah, untuk mendapatkan serum darah, darah yang diambil di pembuluh darah vena akan dimasukkan ke dalam tabung dengan tutup berwarna merah yang berisi aktivator fluid atau pengaktifasi proses penggumpalan sel darah, ya. Selanjutnya, tabung dibolak-balik agar antara darah dan aktivator fluid itu tercampur dengan baik, kemudian disentrifugasi. Dan hasil dari sentrifugasinya, darah terbagi menjadi bagian serum dan fluid. Coba teman-teman perhatikan gambar yang sebelah kanan. Jadi ini adalah serumnya dan ini adalah fluidnya, ya. Serum mengandung apa saja? Serum mengandung air, protein, ya. Proteinnya terdiri dari albumin dan imunoglobulin saja. Jadi minus fibrinogen. Fibrinogen tidak ada di serum. Hormon ada, nutrisi, elektrolit, vitamin, dan gas. Ada, sama dengan plasma darah. Dan kalau begitu, jika kita bandingkan kedua gambar ini, ya, antara plasma dan serum, kalau pada plasma itu fibrinogen masih ada, sedangkan di serum sudah tidak ada fibrinogen. Selanjutnya, pada serum, ya, sel-sel darah meliputi leukosit, trombosit, dan eritrosit itu akan digumpalkan, sedangkan pada plasma tidak digumpalkan. Bagaimana? Sudah jelas, teman-teman? Sahabat R Jadi Pintar, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di pembahasan sistem sirkulasi part 2, yaitu tentang sel darah serta fungsi darah. Bye-bye!